Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Para ikhwah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dan karunia-Nya serta rahmat-Nya kita dapat melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin, pertemuan yang ketiga. Malam hari ini kita akan membahas tema yang masih berkaitan juga dengan keikhlasan, masih berkaitan dengan masalah keikhlasan, bahwasannya pengaruh niat dalam segala hal, baik itu dalam pengkabulan doa atau yang lainnya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka hingga hari kiamat nanti. Yang selanjutnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan sebuah hadis. Beliau mengatakan, wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Maksud beliau sini adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ay dhalika fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Yang selanjutnya, hadis yang berikutnya, beliau mengatakan wan Abi Bakrah Nufai' ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza iltaqal muslimani bisayfihima falqati wal maqtulu fin nar. Qultu ya Rasulullah hadzal qatilu fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Muttafaqun alaih. Para ikhwah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini atau dua hadis yang kita bacakan tadi menerangkan tentang pentingnya niat atau pengaruh niat dalam sebuah amalan. Hadis yang pertama yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya. Rasulullah SAW tadi ditanya dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu ditanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, tentang seorang laki-laki, wahai Rasulullah, apa pendapatmu dengan seorang laki-laki yang berperang Allah Subhanahu wa taala, berperang, mengangkat pedangnya kemudian berperang, namun dia niat agar dikatakan sebagai seorang pemberani.
yuqatilu syaja'atan. Niatnya adalah agar dikatakan sebagai seorang pemberani. Wa yuqatilu hamiyatan. Dan dia berperang hanya karena semangat. Yang ketiga, wa yuqatilu riya'an. Karena ria atau ingin dipuji oleh orang. Ingin dipuji orang. Berperang karena ingin dipuji oleh orang atau dilihat orang, ria kepada manusia. Dzalika fi sabilillah. Apakah yang sejenis itu termasuk di jalan Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang niatnya agar menjadi tinggi kalimat Allah, agama Allah tinggi di atas semua agama, maka dia berjihad di sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya niat. Bayangkan semua amalan yang besar. Seorang berperang kalau dia niatnya untuk dipuji sebagai seorang pemberani, maka dia tidak mendapatkan apa-apa dari jihadnya. Bahkan dia berperang dikatakan sebagai hanya semangat membela tanah airnya atau sebagainya, tanpa dia niatkan untuk membela kaum muslimin atau mempertahankan bahwa negaranya negara Islam, sehingga dia harus mempertahankan negara sebagai Islam, maka bukan bagian dari jihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dia berperang agar dipuji oleh orang, maka juga bukan jihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka semua ketika gugur dalam peperangan terancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak ikhlas. Sehingga amalan yang begitu besar berpengaruh menjadi kecil dan bahkan tidak berbuah apa-apa disebabkan karena niat yang salah dan keliru. Demikian pula kita datang menuntut ilmu. Datang ke sini jauh-jauh dari rumah, ada yang pakai sepeda motor, ada yang lain. Kemudian dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini, maka dia tidak mendapatkan pahala sama sekali. Dia tidak mendapatkan pahala sama sekali, melainkan dosa yang dia dapatkan. Maka kita harus menjaga niat, keikhlasan kita dalam segala hal. Yang selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Apabila dua orang muslim berjumpa dengan pedang, saling membunuh dengan pedang mereka berdua, dengan parangnya atau dengan yang lainnya. Makanya para ikhwan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di negara kita ini negara hukum, yang mana segala bentuk kriminal itu harus diserahkan kepada pihak yang berwenang. Kadang-kadang kita terlalu over dalam menghadapi kriminal-kriminal yang ada, seperti dalam hal menangani para pencuri misalnya. Kadang-kadang kita juga ikut provokator, pukul, akhirnya dipukul sampai mati. Maka semua yang mukul pencuri tersebut berdosa tanpa terkecuali, karena bukan hak mereka untuk memukul. Apalagi kalau dia meninggal dunia. Makanya ketika terjadi di Yaman, 10 orang laki-laki membunuh seseorang, maka kabar tersebut sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Maka Umar bin Khattab mengatakan, laqataltuhum bih. Aku akan bunuh 10 orang tersebut karena sebab mereka bunuh satu orang. Karena sebab mereka bunuh satu orang. Maka orang-orang mengingkarinya. Ya Amirul Mu'minin, wahai Amirul Mu'minin, wahai pemimpinnya kaum muslimin, apakah engkau akan membunuh 10 nyawa karena 1 nyawa yang mereka bunuh?
Maka Umar bin Khattab marah dan mengatakan, "Lawistaraka ahlus San'a fi qatlihi laqataltuhum bih." Kalau seandainya, jangankan hanya 10 orang ini berserikat untuk membunuhnya. Kalau seandainya seluruh penduduk San'a, Yaman waktu itu, bersatu padu bekerja sama untuk membunuhnya, maka aku bunuh semua mereka karena sebab satu orang yang terbunuh. Maka jangan sampai kita kadang-kadang jadi provokator. Ya kalau mereka melihat kita para maling dihajar, kita tinggalkan majelis tersebut. Jangan kita jadi penontonnya. Harus ditinggalkan. Kenapa? Karena itu merupakan hak dan wewenang orang-orang yang bertanggung jawab. Seperti pihak kepolisian atau pihak TNI dan lain-lain. Kita tidak boleh. Tidak boleh. Akan kita bahas kecuali kita melindungi harta kita dan nyawa kita apabila sedang terancam, dan akan disebutkan pada hadis selanjutnya. Maka apabila kedua orang muslim berjumpa dengan pedangnya, akhirnya saling membunuh. Beliau mengatakan fal qatil wal maqtul finnar. Maka yang membunuh dan yang terbunuh kedua-duanya masuk neraka. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadal qatil, fama balu bil maqtul?" Ya Rasulullah, kalau pembunuh yang masuk neraka itu udah pasti. Lalu bagaimana dengan orang yang terbunuh kok dia masuk neraka? Maka Rasulullah menjelaskan kenapa dia masuk neraka. Innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena dia juga niat kuat untuk membunuh saudaranya. Membunuh seorang muslim hukumnya haram. Bom bunuh diri hukumnya haram. Bom gereja yang kita boleh berperang itu hanya dengan satu syarat, yaitu dengan orang kafir harbi. Orang kafir yang mengumumkan peperang dengan kita, baru kita boleh berperang dengan mereka. Selain dari itu maka hukumnya haram. Orang ini membunuh saudaranya, dan yang satu niat untuk membunuh saudaranya, maka kedua-duanya terancam dengan neraka, baik yang terbunuh ataupun yang membunuh. Bahkan membunuh seorang muslim dosanya sangat besar. Kalau seandainya negara kita diterapkanlah hukum Islam, maka tentunya negara ini akan aman. Bayangkan kalau berantem, Akhi Daniel dengan antum berantem, Akhi Daniel pukul mulu antum kena muka, kemudian jatuh satu gigi antum, patah. Giginya patah satu. Maka antum tinggal pilih dua hal. Qisas atau bayar diat denda. Artinya antum patahkan juga gigi satunya, satu giginya. Sebagaimana dia telah mematahkan gigi antum. Atau antum pilih bayar denda. Dendanya berapa ya ikhwah? Satu gigi itu dendanya 5 ekor onta. Satu gigi. Ya daripada saya pukul dia patah giginya, ketimbang saya denda aja. 5 ekor onta. Kalau seandainya satu onta harganya 50 juta, berarti yang harus kita bayar 250 juta. Satu gigi. Bagaimana Islam memuliakan nyawa, bagaimana agama ini menjaga kehormatan seorang muslim. Jarinya patah misalnya, satu jari ini harganya, dendanya berapa? Sama, 5 ekor onta. Kalau dia terbunuh, maka orang yang membunuh harus dibunuh juga. Kalau keluarganya misalnya ahli warisnya 5 orang. 5 orang ahli waris. 5 orang ini terbunuh satu. Maka yang keempat ini, misalnya ayahnya terbunuh, yang 5 orang ini berhak meminta agar dikisut untuk dibunuh kembali. Ditanya kepada ahli waris ini. Dan kelima-limanya harus sepakat dia dibunuh. Kalau seandainya kelima ini ada satu orang yang minta bayar denda atau diat, maka jatuh gugur kisos. Hukum kisosnya gugur dan diambil kepada diat. Satu nyawa itu 200 ekor onta. Berarti kalau 50 juta satu ekor onta,
dikali dengan 200 berapa itu? Satu miliar kita harus bayar satu nyawa. Jadi orang nggak bermudah-mudahan, atau dia dibunuh, dipotong juga lehernya. Kenapa? Karena dia telah membunuh. Annan nafsa bin nafsi, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata. Kalau dia menghilangkan nyawa orang, dia harus dihilangkan juga nyawanya. Itulah Islam. Kalau ini diterapkan di negara kita, ana yakin negara ini akan menjadi negara yang aman. Negara yang aman. Hanya saja negara kita ya, kita harus taat kepada pemimpin kita, apapun aturan yang mereka terapkan, selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama hal tersebut tidak mengajarkan kita itu bermaksiat kepada Allah. Dari sini kita bisa tahu bagaimana Islam menjaga kehormatan dan nyawa seorang muslim. Kita dilarang berantem, dilarang bertikai, karena hal tersebut akan membahayakan. Makanya kalau antum lihat orang Saudi kalau berantem, itu sampai muka sudah merah pun tangannya di belakang. Karena dia takut kena pukul. Nanti di hadapan pengadilan dia juga dipukul. Itu walaupun suaranya tinggi, nadanya tinggi, tangannya di belakang dia tahan aja itu. Dia nggak berani mukul saudaranya karena nanti di pengadilan dia dipukul di depan pengadilan. Atau kalau ke gigi jatuhnya patah, atau dia pecah keluar darah dan lain-lainnya, maka dia bayar denda. Satu gigi berapa? 5 ekor onta. Kalau pas dia pukul semua giginya rontok. Kita punya gigi berapa? 30? 32 kali 5 berapa? 32 kali 5 berapa itu? 160. Berarti 160 ekor onta yang harus dia bayar. Makanya itulah Islam. Bagaimana Islam memuliakan dan menjunjung tinggi kehormatan manusia. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau orang yang membunuh memang sudah jelas dia masuk neraka karena dia membunuh saudaranya, lalu bagaimana dengan seorang yang terbunuh? Maka apa kata Rasulullah SAW? Dia juga masuk neraka karena dia juga niat kuat dan semangat untuk membunuh saudaranya. Maka ini kepada niat. Apabila kita membahayakan seseorang, maka kita akan masuk neraka. Bagaimana pengaruh niat? Hatta yang sudah menjadi korban bisa masuk neraka karena niat yang salah. Niatlah yang membuat dia menjadi penghuni neraka. Membunuh seorang muslim, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidah, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam khalidan fiha, maka balasannya adalah neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepadanya dan Allah akan melaknat dia. Wa andalahu adzaban alima, dan Allah menyediakan untuknya azab yang sangat pedih. Adab yang sangat pedih. Maka hati-hati, membunuh seorang muslim itu jarima yang sangat besar, yang kita harus menjaga. Agak maju aja ikhwah, agak maju, biar yang di belakang bisa masuk. Agar kita tidak sembarangan membunuh, atau jangan keroyok orang untuk membunuh seseorang. Kalau misalnya 20 orang ngeroyok satu orang kemudian meninggal dunia, maka kedua-20-nya harus dibunuh. Karena mereka menjadi sebab terbunuhnya saudara mereka. Sebagaimana kebijakan yang diambil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Ini juga mengingatkan kepada kami untuk sedikit menjelaskan tentang hukum membunuh orang kafir sementara dia bukan kafir harbi. Orang kafir terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kafir mu'ahad. Yang kedua adalah kafir dhimmi. Yang ketiga adalah kafir harbi. Kafir mu'ahad adalah orang kafir yang memiliki hubungan perjanjian
damai dengan negara Islam tertentu, atau yang kita kenal dengan istilah sekarang hubungan diplomatika dengan sebuah negara Islam, atau orang kafir secara personal diberikan keamanan oleh orang Islam di satu negara Islam, maka ini disebut dengan kafir mu'ahad. Yang kedua kafir dhimmi. Orang kafir dhimmi adalah orang kafir yang tinggal di perkampungan orang Islam karena negara mereka atau kampung mereka ditaklukkan oleh umat Islam. Ini namanya kafir dhimmi. Yang ketiga kafir harbi. Kafir harbi adalah orang kafir yang mengumumkan peperangan dengan orang Islam. Maka mereka boleh diperangi. Kenapa? Karena dia mengumumkan peperangan. Tapi orang kafir mu'ahad dan kafir dhimmi hukumnya haram untuk dibunuh dan diperangi. Bahkan ketika perang saja Rasulullah SAW mengharamkan kepada pasukan Islam untuk menghancurkan gereja-gereja mereka dan tempat-tempat ibadah-ibadah mereka. Lalu bagaimana ketika aman bom bunuh diri dilakukan? Tentunya ini merupakan jarima yang sangat besar, pelanggaran dan dosa yang sangat besar, dan dilakukan karena kebodohan. Hukumnya haram, kita tidak boleh. Atau misalnya kita tinggal di Sumatera Utara, terjadi peperangan di Maluku Utara sebagaimana terjadi pada pengunjung 1999. Orang Sumatera Utara nggak boleh datang ke sana. Yang wajib perang adalah orang Maluku Utara, yang mana mereka dikepung dan diserang oleh orang-orang kafir. Orang Sumatera nggak boleh datang ke sana kecuali ada izin dan mandat dari pemimpin negara kita, baru dia boleh ke sana. Kalau tidak, maka tidak boleh. Kenapa? Karena peperangan seperti ini harus dibawa perintah pemimpin yang sah. Hukumnya nggak boleh. Yang wajib adalah orang-orang Maluku Utara saja yang wajib untuk berperang. Bahkan wajibnya perang untuk mereka adalah wujubul ain. Selain dari itu tidak boleh. Selain dari itu tidak boleh. Inilah bagaimana Islam menjaga nyawa dan memelihara nyawa, terutama menjaga nyawa seorang Islam. Hadis yang selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada terlawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berbeda halnya dengan seorang yang menjaga hartanya. Apabila ada orang merampok dia, kemudian dia melindungi hartanya, dan dia mau dibunuh, kemudian dia melindungi nyawanya, kemudian dia lawan, kemudian lawannya yang ingin menyerangnya terbunuh, maka dia tidak terancam masuk neraka. Kan ditanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana kalau cina harta juga aku mau diambil, atau nyawaku diganggu, apa yang harus dilakukan? Pertahankan nyawamu, pertahankan hartamu, dan yang kau berikan kepada dia. Lalu bagaimana kalau dia membunuhku dan aku menjaga diri dan dia terbunuh? Maka Rasulullah mengatakan dia masuk neraka. Kalau kamu terbunuh kamu masuk surga, kalau dia terbunuh dia masuk neraka. Karena pada saat kita melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, melindungi anak kita, dan juga melindungi harta kita, maka statusnya beda dengan yang pertama. Kedua-duanya, yang pertama punya niat sama-sama ingin saling membunuh, akhirnya satunya terbunuh dan satunya bersatu sebagai pembunuh. Hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi. Ini hadiah, masya Allah, parfum, masya, barakallahu fiik. Tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqi bid'an wa ishrina darajah. Salatnya seorang laki-laki di rumahnya, di masjid berjamaah, dan dia sholat di rumahnya, atau dengan seorang dibandingkan dengan seorang laki-laki yang sholat di rumahnya atau sholat di pasarnya, perbedaannya adalah berapa? Perbedaannya
pahalanya adalah bid'an wa isyrina darajah. 27 derajat bedanya. Orang yang sholat sendirian di rumahnya dengan orang yang sholat berjamaah, beda pahalanya 27 derajat. Kemudian Rasulullah mengatakan, wadzalika anna ahadahum, demikian itu karena salah seorang di antara kalian, idza tawaddaa fa ahsanal wudu'a, apabila berwudu kemudian memperbagus wudunya, thumma atal masjidah, kemudian dia mendatangi masjid, pergi ke masjid, la yanhaju illa salah, la yuridu illa salah, dia tidak pergi kecuali hanya untuk ingin salat dan tidak ada yang diinginkan kecuali untuk salat. Falam yahud khutwatan illa rufi'alahu bi darajah, dia tidak melangkahkan satu langkahnya melainkan Allah mengangkat satu derajat dengan satu langkah yang dia langkahkan. Wa hutta anhu bihi khati'atan, dan akan dihapus padanya satu kesalahan, satu dosa. Berapa langkah kita ke masjid? Taruhlah 100 langkah, berarti 100 dosa dihapus dan 100 derajat diangkat. Maka jangan malas-malas. Kadang-kadang kita ke masjid dekat pun jalan kaki. Apa? Naik sepeda motor. Ya kalau cuma 50 meter, antum gak usah naik sepeda motor, jalan kaki. Makin banyak langkahnya, makin banyak pahalanya. Sekarang kita hidup serba elektronik. Apa-apa maunya naik sepeda motor. Hatta 20 meter pun orang naik sepeda motor. 30 meter. Dulu orang jauh-jauh sholat jalan. Maka kita harus menghidupkan jalan kaki ketika mau berangkat ke masjid. Dan sepeda motor kalau cuma 100 meter atau kalau 200 meter mungkin karena kita takut ketinggalan sholat berjamaah. Kalau cuma 100 meter atau 50 meter maka jalan kaki agar pahalanya makin banyak. Semakin banyak kita melangkah ke masjid maka semakin tinggi derajat seorang muslim. Fa idza dakhala al masjidah kana fi shalah, apabila dia telah masuk masjid maka dia terhitung pahala salat. Maka nanti salatu hiya tahbisu, selama salat yang menahannya di masjid. Atau selama dia duduk di masjid itu niatnya untuk salat, maka pahalanya seperti dia salat. Dia tercatat pahala orang yang salat. Ini menunjukkan keutamaan menunggu salat. Misalnya 15 menit sebelum azan kita sudah datang ke masjid untuk menunggu salat, maka selama 15 menit sampai azan dan kita duduk di masjid, terhitung pahala sebagaimana kita niatnya untuk salat. Kemudian yang selanjutnya beliau mengatakan wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlihi alladhi shalla fihi, dan malaikat akan bersolawat kepadanya selama dia duduk di tempat duduknya untuk menunggu salat. Wa yaqul, maka malaikat itu berkata, yaquluna, malaikat itu berkata, Allahumma arhamhum, ya Allah rahmatilah dia. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dosa-dosanya. Allahumma tub alaih, ya Allah terimalah taubatnya. Bayangkan berapa malaikat yang mendoakan seorang muslim ketika dia duduk di masjid untuk menunggu salat, dan ini semuanya bergantung pada niatnya. Karena Rasulullah mengatakan la yuridu illa salah, dia tidak ingin kecuali untuk salat. Dia berjalan ke masjid bukan karena dilihat orang, bukan karena dia takut sama mertuanya, bukan karena dia ingin dipuji orang. Dia berjalan ke masjid semata-mata ingin melaksanakan salat dan untuk menjalankan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang telah dia niatkan. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan ini sesuai dengan tema kita malam ini, yaitu pengaruh niat dalam keajaiban niat atau keajaiban daripada keikhlasan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, "Wan Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhuma," dan dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar
radhiyallahu taala anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, dan hadis ini agak panjang. Kita baca kemudian kita jelaskan satu persatu. Beliau mengatakan, yaqul, Rasulullah bersabda, intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum. 3 orang sebelum kamu, mereka melakukan perjalanan. Hatta awahumul mabit ila gharin fadakhaluh. Maka waktu malam mendapati mereka ketika sedang melakukan perjalanan. Maka apa mereka lakukan? Mereka bermalam di dalam goa, bertidur dalam goa. Karena goa itu biasa kalau zaman dulu itu dijadikan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan jauh sebagai tempat istirahat. Karena goa itu kadang-kadang ada goa yang ada airnya, ada goa yang memang sama sekali tidak ada airnya. Biasanya daerah-daerah yang ada banyak goanya itu, kalau di Yogyakarta itu banyak goa. Di Medan ada goa apa enggak? Di Sumut ada goa apa enggak? Enggak ada. Ada goa yang kita masuk. Itu goanya cuma singkat, paling cuma 10 meter goanya. Saya pernah masuk goa di Yogyakarta. Goanya sangat panjang. Dan di bawah itu air. Kita jalan dari sampai keluar ke sana itu kurang lebih ya lumayan lama, saya lupa ingat. Kalau nggak salah itu hampir 25 menit baru kita tembus ke ujungnya. Jauh kita jalan, sepanjang kita jalan itu air. Dan orang-orang dulu menggunakan goa itu sebagai tempat istirahat. Maka mereka menggunakannya sebagai tempat untuk istirahat ketika malam hari mendatangi mereka. Fadakhaluh, dan mereka masuk goa. Ketika mereka bertiga telah masuk ke dalamnya, fanhadarat sakhratun minal jabal, maka batu terguling dari atas gunung. Apa yang terjadi? Fasaddad alaihimul ghar, maka batu tersebut menutupi mulut goa. Batu besar. Kalau zaman sekarang kita terjebak dalam goa, masih bisa kita telepon keluarga, kita minta bantuan, mungkin bisa didatangkan alat berat, diangkatnya batu tersebut. Dan batu besar, dan mereka bertiga tidak mampu untuk mendorongnya, saking besarnya batu tersebut. Faqalu, maka mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhihi sahra illa an tad'ullaha bisalihi a'malikum. Sungguh kita tidak akan bisa keluar dari goa ini kecuali kita berdoa kepada Allah dengan menggunakan amalan-amalan soleh kita. Artinya ini bertawasul dengan amal soleh. Bertawasul dengan amal soleh itu hukumnya boleh. Apa artinya bertawasul dengan amal soleh? Misalnya, dalam hidup kita biasanya ada satu amalan itu yang sangat ikhlas kita lakukan. Pada kondisi kita sedang genting, sedang betul-betul membutuhkan pertolongan, atau dalam keadaan genting, dalam keadaan darurat, kita ingat amalan yang paling ikhlas kita lakukan. Maka dengan amalan tersebut kita berdoa kepada Allah. Misalnya, saya berikan contoh, ketika antum lagi di jalan, kemudian melihat salah seorang bapak, orang tua renta, mungkin umurnya sudah 70 tahun, berjalan pikul, jualan, entah itu kerupuk atau keripik atau jange, dia berjalan di pinggir aspal, dia nawar-nawarkan apa jualannya. Antum lewat, rasa iba, akhirnya berhentikan mobil atau sepeda motor dan belilah kerupuk atau barang yang dia jual. Tanya berapa satu, dibilang 1.500, antum bayar 50.000, bilang gak usah balik ya. Dan antum merasa amalan ini merupakan amalan yang paling ikhlas selama ini aku lakukan. Ketika dalam kondisi genting,
anda lagi membutuhkan, maka angkatlah amalan ini. Ya Allah, sesungguhnya aku pernah membantu seorang kakek yang sedang berjalan jualan kerupuk. Aku beli kerupuknya 1 ya Allah, dan aku sisakan 45.000 untuk dia, dan aku tidak meminta kembaliannya. Karena antum minta sama ya Allah, kalau seandainya amalan ini aku lakukan ikhlas karenamu, berikanlah aku pertolongan. Pasti Allah kabulkan doa kita. Pasti Allah kabulkan doa kita. Maka mereka sama-sama bertawasul dengan amal soleh mereka. Yang satunya angkat tangan, diangkat tangannya. Makanya inilah penting percaya dan tawakal kepada Allah. Kadang-kadang sesuatu yang mustahil itu bisa datang dengan keajaiban doa. Bagaimana keikhlasan mereka berpengaruh terhadap terkabulnya doa. Makanya semua doa itu bisa terkabul kalau kita ikhlas dalam berdoa. Bukan karena terburu-buru ataupun terpaksa kita harus berdoa, tapi betul-betul kita ikhlas. Lalu bagaimana nilai keikhlasan dalam pengkabulan doa? Salah seorang di antara mereka berkata, faqala rajulun, seorang berkata, Allahumma, ya Allah, kana li abawan syaikhan. Ya Allah, sesungguhnya aku dahulu punya 2 orang tua yang sudah tua renta. Sudah tua renta. Apa katanya? Kabiran, yang sudah tua renta. Wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala mala. Dan aku ya Allah tidak pernah memberikan minuman atau makanan kepada anak-anakku sebelum mereka berdua makan dan mereka berdua minum. Bayangkan, aku tidak pernah mendahulukan mereka berdua di atas istri dan hartaku serta hartaku, yaitu budak-budakku. Enggak pernah ya Allah. Selalu aku dahulukan mereka. Syekh Utsaimin ketika mensyarah hadis ini, beliau menjelaskan bahwasannya ini seorang laki-laki yang melakukan bakti kepada orang tuanya dengan bakti yang sempurna. Aku selalu memberi, agbiku di sini bahasa Arab singkatan dari kata singkat dari makan sore atau minum di waktu sore. Itu agbikum. Aku tidak pernah mendahulukan siapapun sebelum mereka berdua minum atau sebelum mereka berdua makan. Maka dia mengatakan, ya Allah, ini hadisnya agak panjang, kita habiskan, kita baca ya. Hadisnya panjang, ini kecil ya tulisannya. Fa ana bi talabu syajarati yauman. Namun suatu hari aku mencari kayu, dan mencari kayu bakar terlalu jauh. Falam arih alaihima hatta nama. Dan aku belum kembali kepada mereka sampai mereka berdua tertidur. Karena sore udah malam tidur orang tuanya dan dia belum kembali. Fahalabtu lahuma ghaburahuma. Gobu kohuma, maka aku memeraskan untuk keduanya susu. Dia punya kambing perasan dan dia peraskan untuk mereka berdua susunya. Fawajadtuhuma naiman, sementara aku mendapati mereka berdua telah tertidur lelap. Orang tuanya telah tertidur lelap. Fakaritu an uqidhahuma, dan aku tidak suka membangunkan mereka berdua kalau mereka berdua telah tidur. Wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw mala, dan aku juga tidak suka kalau aku mendahulukan beri minum kepada keluargaku, istri dan anak-anakku serta budakku sebelum mereka berdua minum. Aku enggak suka, kata beliau. Falabitu wal qadhu ala yadayya, maka aku berdiri menunggu mereka bangun, sementara bejana itu di tanganku ya Allah. Falabitu, maka dia berdiri di samping orang tuanya dan bejana di tangannya. Kalau dulu susu ditaruh di bejana, dan dia pegang, dia tunggu bapak ibunya bangun.
Antum bisa bayangkan kalau mereka baru tidur berapa jam dia akan bangun? Tentunya lama dia akan bangun. Dia tidak mengenal lelah, dia tunggu dan dia pegang itu bejana. Apa yang dia lakukan? Angzadiru istiqadahuma. Aku tunggu sampai mereka berdua terbangun. Namun ya Allah, apa kata dia? Hatta angzadiru istiqadahuma hatta bariqal fajru. Sampai fajar terbit. Aku tunggu sampai mereka bangun tuh, sampai fajar terbit baru mereka bangun ya Allah. Wasibiyatu yatadagawna inda qadamai. Sementara anakku merengek di bawah kakiku. Nangis anakku, minta itu susu. Apa kata dia? Fastaiqadha fashariba gobuqahuma. Maka keduanya bangun, kemudian aku berikan susu dan mereka berdua minum. Hatta, kemudian beliau mengatakan, dan dia tidak kasih kepada anaknya sebelum orang tuanya minum. Maka dia mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtiga'a wajhika fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi sahrah. Ya Allah, kalau seandainya Engkau tahu aku lakukan ini ikhlas mengharapkan wajah-Mu ya Allah, geser batu ini agar kami bisa keluar. Maka tiba-tiba batu itu bergeser jamaah. Tapi mereka belum bisa keluar. Yang penting udah tergeser. Mereka 3 orang ini. Yang satu berdoa dengan doa yang luar biasa. Apa dia berdoa? Baik, dia mengangkat tangannya. Allahumma innahu kanat li ibnatu am. Ya Allah, dahulu aku punya sepupu anak perempuan pamanku. Ini dia berdoa dengan apa? Menahan hawa nafsu yang sempurna. Menahan hawa nafsu yang sempurna. Antum bisa bayangkan ketika telah cinta buta dengan seorang wanita, maka apapun akan dilakukan untuk wanita tersebut. Ya, mungkin sebagian dari teman-teman pernah mengalami masa-masa itu. Kalau sudah cinta buta, apapun dia akan lakukan dengan wanita tersebut. Dan dia mengatakan dalam doanya, Allahumma innahu kana li ibnatu am. Ya Allah, sesungguhnya dulu aku punya sepupu wanita anak pamanku. Sepupu bukan mahram. Makanya boleh nikah dengan sepupu. Apa dalilnya boleh nikah dengan sepupu? Siapa tahu? Anak kasih hadiah. Zek. Bacanya apa nih? Zek ya? Siapa yang bisa jawab anak kasih parfum? Apa dalilnya? Bolehnya menikah dengan sepupu. Ya kawan. Dalilnya apa? Mana surah? Angkat tangannya. Al-Quran surat An-Nisa. Coba bantu bacakan. Gak hafal, Masya Allah. Walaupun gak hafal kita kasih. Dalam Al-Quran surat An-Nisa, Allah menyebutkan tentang mahram. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Diharamkan kepada kalian ibu-ibu kalian, anak-anak kalian, dan seterusnya. Di situ tidak ada sepupu disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu, maka bukan mahram. Dalil yang kedua, hadis, yaitu Nabi alaihi salatu wasallam menikahkan anaknya Fatimah, putrinya Fatimah, dengan Ali radhiyallahu taala anhu. Pada status Ali dengan Fatimah ini sepupuan, karena Ali dengan Nabi itu sepupuan. Namun Nabi menikahkan putrinya dengan Ali radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau? Kanat ahabbun nasi ilayya wa fi riwayatin kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbur rajulun nisa. Dan aku ya Allah sangat mencintai sepupuku ini. Bahkan dari yang lain mengatakan, bahkan ya Allah aku mencintainya dengan cinta yang sangat sebagaimana cintanya seorang laki-laki kepada seorang wanita. Ini namanya cinta buta.
Namun sayangnya apa kata beliau? Apa kata dalam doanya? Fa aradtuha ala nafsiha famtana'at minni. Ya Allah, aku menawarkan diriku untuknya. Artinya ingin melakukan hal-hal yang haram. Namun wanita tersebut menolaknya. Dan dia menolak. Maka beliau mengatakan, dalam doa ini, beliau mengatakan, hatta alammat biha sanatu minas sinin. Sampai suatu hari, satu tahun, dia ditimpa dengan kesusahan. Ditimpa dengan kesusahan. Fajaatni, dan dia mendatangiku. Antum bisa bayangkan cinta antum datang sama antum di saat dia sedang dalam keadaan darurat yang sangat membutuhkan bantuan. Bahasa kita apa? Kesempatan dalam kesempitan. Kesempatan ini, kata dia. Fajaatni, dan dia mendatangiku ya Allah. Fa'ataituha isyrina wa mi'ata dinaran, maka aku memberikan kepadanya isyrina wa mi'ata dinaran, 120 dinar. Banyak apa sedikit? Ya, banyak apa sedikit? Banyak. 1 dinar itu senilai dengan 4,5 gram emas. Kalau dikali 120 berarti berapa gram emas? Pokoknya banyak emas lah. Pokoknya banyak emas. Berarti ini puluhan juta ini. Duit yang dia kasih sama dia puluhan juta. Bagaimana dia nggak ngasih? Wong dia sangat mencintai wanita tersebut. Dia cinta dengan cinta yang sangat. Ala antu khalliya baini wa baina nafsiha, dengan syarat, cuma satu syarat saja, engkau berduaan denganku di kamar, katanya. Engkau berduaan dengan aku di mana? Di kamar. Ketika membaca kisah, anak teringat dengan sebuah kisah. Seorang alim, orang-orang ingin mengujinya dengan fitnah perempuan. Dan fitnah wanita itu kebanyakan orang gak tahan, jamaah. Jangankan yang lemah imannya, yang kuat imannya saja bisa tertarung di bawah kaki syahwat. Maka jangan sampai bermudah-mudahan berkomunikasi dengan perempuan. Makanya sampai para ulama kita mengatakan, Sa'id bin Musayyib atau Sufyan atau yang lainnya mengatakan, saking takutnya aku kepada fitnah perempuan, sampai-sampai budak hitam yang sudah tua pun aku sangat takut dengannya. Lalu bagaimana dengan wanita yang usia belasan tahun? Maka jangan bermudah-mudahan. Ya. Jangan assalamualaikum ukhti. Jangan. Haram. Adab kita berjumpa dengan perempuan, laki-laki berjumpa dengan perempuan, yang memulai salam siapa? Laki-laki atau perempuan? Perempuan yang memulai salam seharusnya adabnya, bukan laki-laki. Cuman kebanyakan laki-laki yang duluan. Ini namanya apa ini? Cari perhatian. Ya, cari apa? Cari perhatian. Maka dia mengatakan, maka syaratnya cuma satu. Engkau berdua dengan aku di dalam kamar. Apa yang dia lakukan wanita tersebut? Beliau mengatakan, fafa'alat, maka karena dalam kondisi genting wanita tersebut melakukannya. Terpaksa harus melakukannya. Apa dalam doanya? Dia bercerita dalam doa aja, dia bercerita dalam doa ini. Dia ngomong sama Tuhannya, dan dia tidak ngomong sama manusia. Dia ngomong sama Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, falamma qa'adtu baina rijlaiha, ya Allah, ini pakaian sudah lepas semuanya. Wanita sudah melepaskan pakaiannya dan aku telah melepaskan pakaianku. Dan ketika aku telah duduk di atas kedua kakinya, berarti sudah seperti ingin melakukan hubungan suami istri. Maka wanita tersebut ngomong. Apa yang dia ngomong? Hatta idza qa'adtu 'alaiha, wa fi riwayatin falamma qa'adtu baina rijlaiha qalat
Wanita tersebut berkata, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, wahai seorang laki-laki. Beliau mengatakan, wala tafud al-khatima illa bihaqqin. Jangan engkau memasukkan cincin ini kecuali dengan cara yang benar. Letakkanlah cincin ini pada tempatnya yang benar. Artinya apa? Nikahilah aku dulu, baru kamu melakukan hal ini. Tapi laki-laki ini dalam hal ini dia nggak mau nikah. Dia belum siap mungkin nikah, tapi dia pengen berhubungan gelap. Maka dinasihatin dengan cara seperti itu. Maka apa yang dilakukan ketika dia dengar kata-kata nama Allah disebutkan, apa yang dia lakukan? Fansaraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilayya. Maka ya Allah, aku meninggalkannya pada kondisi aku sangat mencintainya. Jadi ketika kata-kata itu muncul, dia meninggalkan wanita ini bukan karena dia benci. Cinta itu tetap melekat dalam hatinya, namun dia tinggalkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dilakukan? Wa taraktu dzahab alladhi a'taituha, dan aku tinggalkan emas yang telah aku berikan kepadanya, aku tidak ambil ini untuk kamu semuanya. 120 dinar ditinggalkan semua untuk laki-laki dan untuk wanita tersebut karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan, Allahumma, ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fihi. Maka ya Allah, jika engkau tahu bahwa aku lakukan ini mengharapkan wajahmu ya Allah, geser batu ini agar kami bisa keluar. Maka tiba-tiba batu itu bergeser, jemaah. Namun mereka belum bisa keluar. Yang ketiga, mengangkat doanya. Nah, ini untuk para pekerja, untuk orang-orang yang bekerja, dan untuk kita yang sebagai pengemban amanah. Dia berdoa dengan amanah yang sempurna. Dan amanah ini merupakan satu hal yang sangat berat. Anak teringat dengan cerita, antum kenal dengan beliau. Dulu beliau menjabat sebagai Kasat Bimas Kota Medan. Beliau mengatakan kepada, cerita sama anak, beliau mengatakan, Ustadz, semenjak anak masuk di kajian salaf ini, katanya, rak disiplin itu makin bertambah. Bahkan ketika tuduhan-tuduhan itu datang, anak kumpulkan anggota-anggota saya, dia bilang. Dan saya katakan kepada mereka, kalian tahu semenjak saya di sini, jangankan korupsi uang, korupsi waktu saja saya nggak pernah. Jangankan korupsi fulus, korupsi waktu saja saya nggak pernah, katanya. Inilah amanah, dan ini manusia yang sangat langka. Maka ketika antum sebagai pekerja, jadilah pekerja yang amanah. Kalau kerjanya jam 8, datang ke kantor harus jam berapa? Jam 8 kurang 15 sudah datang depan kantor. Jangan sampai datangnya jam 8 lebih 30 menit. Apalagi kalau kerja di tempat saudaranya. Afan akhi, tadi macet. Jangan. Usahakan harus amanah. Harus apa? Amanah dalam bekerja. Maka dia berdoa. Orang yang ketiga berdoa, Allahumma inni ista'jartu ujara'a. Ya Allah, sesungguhnya aku mempekerjakan beberapa karyawan. Aku mempekerjakan beberapa karyawan. Wa ataituhum ajrahum, dan aku telah memberikan semua gaji-gaji mereka. Dibayar gaji. Ghayra rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahaba. Kecuali seorang laki-laki, satu orang saja yang pergi sementara dia belum mengambil gajinya. Ini bukan diambil lagi gaji orang, jamaah. Atasan potong gaji bawaan. Potong atas. Gajinya 3 juta. Ya potong gak usah banyak-banyak lah.
potong 200 aja. Jadi yang diterima berapa? 2.800.000 kali 200 orang. Udah berapa itu? Banyak apa sedikit? Banyak. Makanya banyak pemimpin-pemimpin yang memang gaji dia dengan apa yang kita lihat di hadapan mata kadang-kadang tidak sesuai. Karena tidak amanah. Maka kecuali satu orang laki-laki yang dia belum menerima gajinya dan dia pergi begitu saja. Fatammartu ajrahu hatta kathurat minhul amwal. Maka aku, apa artinya itu? Maka aku mengembangkan hartanya tersebut, mengembangkan gajinya sampai menjadi berkembang biak dan menjadi banyak. Ajani. Sudah bertahun-tahun baru dia datang balik kepadaku. Dan dia berkata kepadaku, faqala ya Abdullah, wahai Abdullah, addi ilayya ajri, mana gajiku dulu? Saya mau ngambil. Kata dia, fakultu kullu ma tara min ajrika, semua yang kamu lihat di hadapan mata ini, itu adalah gajimu. Dan dia tercengang, dia nengok. Kenapa? Karena di hadapan dia itu kambing satu lembah, onta satu lembah, budak yang begitu banyak dan harta yang begitu banyak. Dikembangbiakan hartanya. Dia beli satu ekor, dia kembangkan jadi banyak. Dari yang ini dia jual lagi, dia berikan onta. Onta dia kembangkan lagi, jadi banyak ontanya. Sampai itu satu lembah, jemaah. Semua yang kau lihat adalah milik kamu. Minal ibil, dari onta, wal bakar, sapi, wal ghanam, dan juga dari kambing. Jadi bukan cuma kambing aja, dia kembangbiakan jadi kambing, jadi onta, dan jadi sapi. Dan tidak cuma sampai situ, dia juga beli budak dari harta yang dia miliki. Karena budak dulu diperjualbelikan, dibeli semua. Faqala ya Abdullah, la tastahzi bi. Wahai hamba Allah, jangan engkau main-mainkan aku. Maka apa kata dia? La astahzi bik. Aku tidak bercanda sama kamu. Aku tidak pernah bercanda. Ini semua harta kamu. Kalau kamu mau ambil semuanya tanpa kau sisakan satu ekor pun, maka apa yang dilakukan? Dia ambil semua itu harta dan dia tidak menyisakan satu ekor pun. Kira-kira kalau kita gitu gimana? Lewat. Oh, kamu datang ambil harta. Dulu kamu berangkat, aku belikan satu ekor onta, itu ontanya. Itu punya kamu. Tapi dia adalah orang yang amanah, maka dia mengatakan, ya Allah, kalau engkau tahu aku lakukan ini ikhlas karenamu, mengharapkan wajahmu ya Allah, geser batu ini agar kami bisa keluar. Maka batu itu bergeser, jamaah. Geseran pertama, geseran ketiga, baru mereka keluar. Inilah keajaiban dari keikhlasan. Inilah dinamakan dengan keajaiban ikhlas. Semakin kita ikhlas, maka akan semakin berbuah pahala yang akan kita lakukan. Maka jangan sampai amalan yang kita kerjakan itu tidak dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah habis waktunya. Iya. Habis, udah lewat. Belum. Ada yang mau bertanya, silahkan. Tafadhal. Sebelum kita menjelaskan sedikit tentang makna hadis di atas. Fadhal. Yang mau bertanya silakan. Iya bang, silakan bang. Iya. Apakah itu tidak menjadikan dia hilang? Iya. Dia menjadi hilang. Amalan apabila kita bertawasul dengan amal soleh kita, apakah nanti amalan tersebut tidak menjadi runtuh?
Jawabannya dua. Amal soleh yang kita lakukan menjadi runtuh apabila itu kita ceritakan kepada orang niatnya agar dipuji. Maka amalan tadi walaupun ikhlas, karena diceritakan kepada orang dia menjadi lenyap. Namun jika amalan soleh itu kita bertawasul dan kita hanya bermunajat kepada Allah, dan pada saat itu dia bermunajat kepada siapa? Allah, dan dia nengok sama Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia, maka amalannya tidak gugur, tetap menjadi amalan yang ikhlas sesuai dengan niatnya yang pertama. Dia tidak gugur. Karena kepada siapa dia bertawasul? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat dia mengharapkan keikhlasan yang dia lakukan, maka amalnya tidak gugur. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu membatalkan sedekahmu karena ria dan ada, yaitu seperti orang yang ria. Disebut-sebutkan sedekah bil manni wal adha dengan sebutan-sebutan, aku telah bantu dia, aku telah bantu dia, aku telah bantu dia. Ini menyebabkan amalan yang dilakukan menjadi tidak ikhlas. Bahkan kalau kita mau bantu orang, seharusnya kita jaga agar jangan sampai orang lain tahu kita telah bantu pembantunya. Itu akan menjadi semakin ikhlas di mata Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita mau bantu Ahmad. Mau bantu Ahmad. Kita minta tolong sama Ali. Ini bantuan tolong kasihkan ke Ahmad, tapi tolong rahasiakan. Jangan sampai Ahmad tahu kalau ini dari ana. Kalau dia tanya, bilang saja dari hamba Allah. Jadi Ahmad nggak tahu ini bantuan dari siapa. Inilah sebab terbesar akan ikhlasnya sebuah amalan. Dan orang yang ikhlas dalam melakukan sebuah amalan akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di hari ketika tidak ada lagi naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya Rasulullah SAW berkata, Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan Allah naungi ketika tidak ada lagi naungan kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Di antaranya adalah wa rajulun tasaddaqa fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Dan seorang laki-laki yang bersedekah, kemudian dia menyembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Dan banyak juga amalan bisa kita lakukan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak gugur selama hal itu dia tawasulnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Yang lain. Ya. Kalau dari cerita tadi kan dia punya amal soleh dulu, dia ada masalah terus dia berdoa dengan membawa amal soleh. Kalau dia kasusnya terbalik, dia ada masalah dulu, terus dia beramal soleh, itu gimana? Dia ada masalah dulu, baru dia beramal amal soleh. Hadis ini umum, maka tidak masalah. Udah punya masalah ini, beramal soleh, mau betul-betul jaga keikhlasan itu. Apa yang mau saya lakukan? Ini juga masuk dalam hadis tersebut. Makanya kadang-kadang kita lupa dengan hal-hal seperti ini. Misal terlilit utang, utangnya udah banyak kali, atau terlilit tagihan pajak. Tiba-tiba datang petugas pajak nagih kita dengan tagihan pajak 2 miliar. Kira-kira stres apa enggak itu? 2M jamaah. Ana pernah nemani satu kawan ke kantor pajak karena dia mendapatkan tagihan pajak sebanyak
1,2 M atau bahkan 2 M, ana lupa. Ustaz temanin anak ke kantor baja. Kenapa? Diceritakan. Dan orangnya santai aja, nggak kepikiran, nggak ada, ini santai, senyum-senyum datang, anak temanin dia ke sana. Begitu kamu keluar ke kantor pajak, jumpa dengan orang lain, udah ngaji, pusing dia, pusing. Kenapa antum pusing? Iya, kena pajak 50 juta katanya. Kata dia, akhi, antum baru 50 juta, ana udah 2 M. Ngapain antum stres? Ngapain antum stres? Santai lah Allah. Dalam hati saya memang orang luar biasa. Tawakalnya kepada Allah sangat luar biasa. Antum kalau kena 2 M gimana kira-kira? Itu kadang-kadang tidur aja pun nggak nyenyak. Ini santai, masya Allah. Memang orang seperti ini harus kita tiru. Harus kita tiru. Tanya sama dia. Sampai dia bilang sama anak udah biasa gini-gini Ustaz. Jadi ketika ngaji membuat kita lebih tenang. Membuat kita lebih tenang. Dan ini harus kita lakukan. Dan akhirnya Allah mudahkan semuanya. Ketika udah ada masalah seperti ini, baru antum beramal saleh. Bermunajat kepada ya Allah. Aku pernah bersedekah. Dan sedekah ini merupakan sedekah yang paling ikhlas. Ya Allah, kalau seandainya engkau tak ikhlas karenamu, ya Allah mudahkanlah urusan aku. Pasti Allah kabulkan doa antum. Pasti Allah kabulkan doa kita. Karena Allah Maha mendengar. Makanya pentingnya kita menjaga keikhlasan. Jangan ketika sudah ada masalah baru kita ikhlas, tapi sebelum ada masalah harus kita ikhlas. Agar makin banyak kita bertawasul dengan amalan soleh kita. Betul atau tidak? Makin banyak kita bertawasul sehingga makin, dan itu banyak orang yang sudah merasakannya. Yang banyak orang sudah merasakannya. Tinggal giliran kita mencobanya. Semuanya akan menjadi mudah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang lain silakan. Iya. Jasa, dia jual jasa berarti. Iya. Jasa yang kita sama halnya dengan antum jual roti, jual kue. Yang beli orang tersebut yang bekerja di tempat yang antum bilang, boleh nggak antum jual? Boleh nggak antum jual? Boleh. Kenapa? Karena jual beli. Antum bagian teknisi. Kemudian yang beli orangnya. Antum jual barang jasa. Lalu bagaimana seandainya misalnya dia dikontrak oleh tempat yang tadi untuk membersihkan AC misalnya. Untuk membersihkan AC. Atau membangun sebuah bangunan. Dia jual jasa apa? Jasa bangun ini, kita akan buat tempat ini. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh apa tidak ya, ikhwah? Kenapa boleh? Tapi antum menyediakan tempat. Antum menyediakan tempat. Boleh atau tidak? Buat 10 lantai. Tapi ini khusus kantor yang dia ditanyakan tadi. Hukumnya tidak boleh. Hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Kenapa? Karena di tempat ini masuk dalam ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan.
Beda kasusnya dengan penjual roti. Kalau yang jual roti tadi, ini bukan sistemnya PO, tapi memang roti itu sudah dibuat. Siapa saja yang membeli roti tersebut, untuk apa saja acaranya, saya hanya berstatus sebagai penjual. Beda kalau PO, PO nggak boleh. Kalau PO, tidak boleh. Dia sistem pesan, bang, aku pesan roti ini untuk acara besok di karyawan ini, maka nggak boleh. Maka tidak boleh. Kenapa? Karena ini masuk dalam tahun. Anda nggak menyebutkan nama karena takut menimbulkan fitnah. Kenapa? Karena ini masuk dalam tahun. Sama dengan halnya seorang arsitek misalnya diminta untuk membangun sebuah diskotik yang di situ nanti akan mengalir bandar judi, di situ orang bermaksiat di situ dan lain sebagainya. Boleh atau tidak dia membangun? Hukumnya tidak boleh, karena dia statusnya sebagai ta'awun. Kalau penyediaannya bersifatnya memang itu sudah menjadi seperti seorang penjual ikan, bukan sistem PO ya. Jual ikan udah tebar, bang, ini ikannya ini dan lain sebagainya. Terserah dia mau gunakan untuk apa. Maka hukumnya boleh. Karena nggak mungkin setiap pembeli kita tanya, bang, ini tuh acara apa, bang? Nggak mungkin kan? Karena antum sudah menjadi bagian dari itu. Tapi kalau tadi sistem antum tadi sistemnya PO, maksudnya kayak PO kan? Maksud PO pesanan. Berarti bekerja sama dengan perusahaan. Bank ini akhirnya keceplosan juga. Tempat ini bekerja sama dengan perusahaan tempat antum bekerja. Darulah di suatu hari antum harus kontrak kerja ke sini. Kebanyakan kerjaan antum di sini apa di tempat lain, tempat yang halal? Tempatnya khusus ini. Hukumnya tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Ana paham. Jadi biasanya itu seperti ada mau kesepakatan antara perusahaan ini dengan perusahaan yang satu. Gaji yang dibayarkan oleh perusahaan ini kepada pegawai tadi itu dari mana? Dari uang yang disetorkan ke sana. Itu sejenis mau kesepakatan. Makanya anak tanya, apakah ini 1-2 kali saja? Karena kalau seandainya kita bekerja di sebuah perusahaan yang mana dia pekerjaannya kepada beberapa tempat, maka apabila yang mendominasi itu halal, maka hukumnya menjadi halal. Makanya tanya, apakah ini sesekali saja ataukah terus-terusan? Kalau terus-terusan enggak boleh, tapi kalau sesekali boleh. Kenapa? Karena ada pekerjaan lain yang halal yang bercampur dengan yang haram tadi, maka hukumnya yang mendominasi itu yang menang, sehingga dia menjadi halal dan boleh. Tapi kalau terus-terusan di situ berarti yang mendominasi yang haramnya daripada yang halal. Sama halnya dengan antum bekerja di kurir, paket kurir. Suatu saat nanti antum mendapatkan dokumen ribawi yang harus diantar ke tempatnya. Nah, sementara ini kejadiannya dalam 1 bulan paling cuma 1 kali atau 2 kali. Apa hukum gaji yang dimakan dari situ? Hukumnya halal. Kenapa? Karena dominasinya lebih banyak halalnya daripada yang haram. Bisa dipahami di sini ya. Jadi, dan biasa bekerja di tempat-tempat kurir dan sebagainya, ini biasa akan dia temukan kalau dia tidak bisa menghindar. Kadang-kadang ada juga yang bisa, afan bang, kalau seperti ini aku nggak mau, kamu kasih ke yang lain. Gaji kau potong, silahkan potong, nggak masalah. Kadang-kadang orang yang berani, kadang-kadang orang yang kurang berani, maka tetap mengantar, tapi dilihat dari dominasinya. Yang mendominasi yang mana? Yang mendominasi yang halal, maka dia menjadi halal. Sama dengan antum bangun kantor tersebut. Maka di sini adalah penyediaan tempat. Hukumnya tidak diperbolehkan. Hukumnya menjadi haram.
Bisa dipahami ya. Tapi kalau kerjanya memang tidak kontra penempatannya maka dibolehkan. Kenapa? Karena satunya di sini cuma sesekali saja. Sesekali. Wallahu taala alam bisawab. Yang lain? Melanjutkan yang mana? Iya, silakan. Iya, kita harus membedakan. Bedakannya seperti ini. Antum jual catering, kemudian pesan di sebuah acara pernikahan. Di acara pernikahan itu ada maksiat yang dilakukan. Boleh nggak antum jual catering antum ke sana? Boleh. Kenapa? Karena hukum menjual makanan pada acara-acara pernikahan atau acara yang mubah itu hukumnya boleh. Kenapa? Karena inti acaranya bukan acara yang haram. Acaranya halal. Cuman ada hal-hal yang haram yang diselipkan ke sana. Maka hukumnya boleh kita handle cateringnya. Kalau seandainya catering memesan, bang, tanggal sekian kita akan adakan acara ulang tahun misalnya. Berarti antum di sini sebagai penyedia makanan. Secara otomatis kita juga dalam hal ini akan menolong berjalannya acara tersebut. Dipahami? Berarti secara otomatis ini adalah ta'awun. Berjalannya acara ini karena sebab makanan yang kita berikan. Walaupun sistemnya jual beli, maka hukumnya haram. Ini namanya ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Karena sistemnya PO, pesanan. DPO. Dia beli Masya Allah, memang seru ini pertanyaannya. Iya. Iya. Sekarang Bapak kasih jual udang. Jual udang ke siapa? Yang dia jual haram. Berarti yang dia jual makanan Bapak jadi haram. Ana akan buat ilustrasi agar mudah kita memahami. Kita menyediakan ikan untuk dikonsumsi atau untuk dijual kembali. Ya berarti untuk dijual kembali. Iya, jadi bahan baku untuk dijual kembali. Nah, maka pada posisi seperti ini, hukum jual belinya boleh atau tidak? Boleh. Bapak di sini satunya sebagai penjual yang menjualkan ikan atau udang kepada orang non muslim, terserah dia mau olah kemana, itu terserah urusan dia. Saya kan hanya menjual. Bedanya dengan catering, apa? Catering ini sudah jelas dia arahnya kemana. Bisa dipahami? Pak Rahmat bisa paham?
Iya. Kita selesaikan kasus yang pertama dulu, Pak. Nanti kasus yang kedua kita selesaikan juga. Masya Allah. Jadi udang tadi dijual secara umum, bukan secara khusus. Perpindahan tangan ke orang tersebut kemudian dia lakukan, dia buat kepada campuran makanan lain, itu perpindahan yang sudah berputus tanggung jawab. Karena ilah alasannya tidak ada di sini. Sementara beliau tadi, ini ilahnya nggak terputus, selalu bersambung. Masuk dia, tujuannya ini. Sementara sebagai seorang penjual ikan, dia menjual barang. Dia menjual ikan tersebut dan dikelola kepada hal-hal yang haram, sementara itu bukan urusan Bapak. Yang menjadi masalah hukumnya haram apabila dia beli udang. Dia suruh kita kupas udang tersebut, kemudian dia kasih kita daging babi, dia suruh kita olah. Itu yang nggak boleh. Itu yang tidak boleh. Jadi bisa dipahami perbedaannya. Perbedaan di sini sangat jelas. Maka dia tidak dan ini tidak masuk ta'awun. Karena Bapak berstatus sebagai penjual yang menjual barang tersebut kepada konsumsi, bukan kepada apa namanya itu, kepada pengolahannya. Bapak hanya bicara secara umum. Siapa saja yang mau beli udang silahkan. Kalau beliau tadi udah jelas, Bang, kami pesan untuk ya boleh. Beda kalau antum nggak tahu. Masya Allah. Itu termasuk ta'awun. Termasuk ta'awun. Makanya para ulama kita mengatakan bahwa tidak boleh kita menjual makanan atau apa lain sebagainya, tujuannya adalah untuk buat acara tahun baru. Gak boleh, haram. Dalam hati antum, aduh gawat, kok ngaji malam ini aku ya. Tapi makin banyak kita ngaji, semakin kita tahu. Di situ kita semakin berhati-hati dengan hal-hal yang haram. Cuma selama ini yang antum nggak tahu, itu tidak berdosa. Antum nggak berdosa karena antum nggak tahu. Yang berdosa kalau pura-pura nggak tahu. Antum nggak berdosa. Selama ini antum telah menjalankan, antum tidak berdosa. Di luar acara itu boleh. Untuk konsumsi dia sehari-hari. Masya Allah. Dan banyak pula pesanannya. Lumayan. Masya Allah, Masya Allah. Lumayan. Nanti bosnya ulang tahun dibuat di situ. Nanti pokoknya ulang tahun. Masya Allah. Memang berat ya kalau usaha kayak gini ya. Ya, berat. Kenapa antum nanya? Terkait biro. PO. Kalaupun PO antum gak tanya, boleh.
Ngapain antum tanya sekarang? Akhirnya makin was-was antum. Masya Allah. Iya. Sama seperti halnya seperti ini. Dihalalkan kepada kita untuk memakan sembelihan orang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Orang akan mengatakan, Ustadz, ke orang Yahudi dan Nasrani kan nggak menyebut nama Allah. Kalau kamu betul-betul tahu dia tidak menyebut nama Allah, maka hukumnya haram. Tapi hukum asal, Allah telah menghalalkan kamu makan sembelihan mereka. Ini hukum asalnya. Allah telah menghalalkan kamu makan sembelihan mereka. Sama dengan orang muslim. Hukum asal memakan sembelihan orang muslim hukumnya halal. Ketika kita tahu bahwa dia tidak menyebut nama Allah, hukumnya jadi haram. Hatta muslim pun hukumnya jadi haram karena dia menyembelih tidak menyebut nama Allah. Berarti hukum asal memakan sembelihan orang muslim halal, kecuali kita tahu dia tidak menyebut nama Allah, maka hukumnya haram. Demikian pula hukum asal memakan sembelihan orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani adalah halal. Ini hukum asalnya. Jadi ketika mau beli daging sapi jangan ditanya, Bang, pakai nama Allah apa enggak? Bertanya tentang hal seperti ini disebut oleh para ulama kita, ini merupakan satu hal yang berlebih-lebihan dalam beragama. Karena Allah telah menghalalkan hal tersebut untuk kita. Ya. Jadi makanya kalau kita sebagai penjual jangan banyak-banyak nanya. Jual aja. Terserah orang mau buat apa. Bang, aku PO untuk tanggal 25, baik Bang, aku sediakan. Itu yang masalahnya kadang-kadang. Ini namanya ta'awun. Ini namanya apa? Ta'awun. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang lain? Iya. Pertanyaan yang kedua tadi. Beliau. Kita bangun rumah. Bangun rumah, pekerjaannya itu orang-orang yang suka dengan narkoba. Para berandal lah misalnya kita bilang. Boleh atau tidak? Boleh. Hukumnya boleh. Kenapa? Karena dia beli jasa kepada kita. Bukan dia beli jasa, kita beli jasanya untuk bangun rumah kita. Hukumnya dibolehkan. Jadi nggak perlu dipecat ya Pak ya, nggak perlu diganti karyawannya. Barakallahu fikum. Yang lain silakan. Iya, Masya Allah. Handphone. Inilah sebab terbesar buat orang tidak istiqomah. Orang yang tadinya semangat ngaji, tapi kalau sudah kecanduan dengan game, dia akan lupa ngaji. Maka hindari yang namanya, kalau kita belum bisa menggunakan handphone dengan cara yang baik, maka jangan dulu pakai Android, pakai Tolalit. Karena hanya sekedar untuk apa? Telepon.
informasi dan lain-lain. Maka jangan dulu beli Android. Lalu bagaimana untuk membangkitkan kita agar semangat? Bagaimana untuk membangkitkan kita agar betul-betul semangat sebagaimana kita awal hijrah dulu? Yang pertama, cari teman yang bagus. Kalau kita berteman dengan orang yang semangat belajar, kita juga akan semangat untuk belajar. Yang kedua, kita harus ingat bahwasannya majelis ilmu merupakan taman di antara taman-taman surga. Yang di sana Allah turunkan ketenangan, di sana Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya, di sana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk mendoakan mereka. Ini yang harus kita bangun kembali. Karena biasa di awal-awal kita baru ngaji semangat. Karena ini yang selalu ada di pikiran kita. Pahala, pahala, dan pahala. Yang ketiga, yang harus kita bangun kembali agar kita bisa selalu semangat dalam menuntut ilmu, jangan pernah bolong ngaji. Kalau sudah bolong, akan ada bolong keduanya. Selalu dilawan. Ada rasa malas, terus datang. Hatta hujan deras pun kalau antum sudah kajian rutin di satu tempat, datang terus. Karena kalau sampai bolong, maka akan ada bolongan-bolongan berikutnya. Itulah syaitan akan membahayakan manusia dari sisi seperti ini. Ingat keutamaan ilmu. Ingat janji Allah terhadap orang yang berilmu. Yang keempat apa kelima? Yang keempat, Rasulullah SAW mengatakan, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan pahamkan agamanya. Salah satu cara Allah menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, Allah bimbing dia untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan antum saat ini Allah sedang inginkan kebaikan untuk antum. Maka kita harus bersyukur. Karena di luar sana banyak orang yang Allah belum inginkan kebaikan untuk mereka. Akhirnya mereka tidak belajar. Yang kelima, hidayah itu sangat-sangat mahal. Hidayah itu sangat mahal. Maka jangan sampai mahalnya hidayah ini lari dari kita gara-gara lalainya kita dari majelis ilmu. Antum bayangkan jumlah kita di dunia ini sangat banyak, tapi di antara Allah berikan hidayah adalah antum. Karena kasih sayang Allah kepada kita, Allah kasih hidayah itu kepada kita. Maka jangan disia-siakan hidayah tersebut. Karena banyak yang Allah cabut hidayah itu kembali karena dia futur dalam menuntut ilmu. Akhirnya yang tadinya dia tidak pacaran jadi pacaran, yang tadinya dia tidak merokok jadi merokok lagi, yang tadinya dia tidak musik jadi musik lagi, yang tadinya dia tidak begini jadi, dan seterusnya. Karena tadi dia mulai meninggalkan hidayah yang Allah berikan kepada dia. Dan hidayah itu sangat mahal. Tidak bisa kita beli dengan harta dan tahta. Hidayah itu merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala sayangi. Wallahu taala alam bissawab. Yang lain masih boleh. Ini kan terserah antum kan? Ini kultum. Udah habis. Antum bikin gini. Kayak main bola. Habis berarti. Ya. Insya Allah minggu depan antum tanya lagi. Ya. Bukan berarti kalau ngaji makin banyak penghasilan yang berkurang. Ya, insya Allah enggak. Anda punya kenalan
dia meninggalkan pekerjaan yang haram dan dia buka pekerjaan yang halal. Kalau pekerjaan yang haram mungkin pegawainya cuma 2-3 orang. Dia buka pekerjaan yang haram, dia tinggalkan yang haram. Setelah dia mendapatkan hidayah, dia tinggalkan yang haram, diganti Allah pegawainya 100 orang. Berarti lebih banyak yang haram apa yang halal? Yang halal. Dan jangan pernah khawatir, Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Allahu Ta'ala alam bisawab. Karena adminnya suruh berhenti, ya kita berhenti. InsyaAllah kita lanjut pertemuan akan datang. Barakallahu fikum. Kita tutup doa kafaratul majelis. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.